Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Okay. Now we will learn about asking for and giving opinion, atau istilah bahasa Indonesianya adalah meminta pendapat dan memberikan pendapat. Tentunya tujuan pembelajaran kita kali ini nantinya siswa dapat mempelajari tentang cara meminta pendapat dan juga cara memberikan pendapat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, now we will learn about asking for and giving opinion. Coba amati contoh berikut, oke? Miss Nina punya sebuah bunga warna merah. This is red flower. Oke, ketika kita ingin meminta pendapat tentang bagaimana bunga merah ini, kita bisa menggunakan ungkapan, What do you think about this red flower? Apa pendapatmu tentang bunga merah ini? Nah, kita pun bisa menjawabnya. In my opinion, it is beautiful. The color is perfect. Menurut pendapatku, bunga ini sangat cantik dan warnanya sempurna. Nah, baik anak-anak, di sini Miss Nina menyimpulkan berikut adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking for and giving opinion. Simak ya. Nah, anak-anak, mari kita amati tabel berikut. Ini adalah tabel yang mana digunakan untuk meminta pendapat dan juga memberikan pendapat. Kita amati terlebih dahulu dari tabel asking for opinion atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat. Ketika kita ingin meminta pendapat seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yang pertama, What do you think about? Apa pendapatmu tentang? Kemudian kita juga bisa menggunakan ungkapan, Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Atau yang ketiga, kita juga bisa menggunakan how do I look? Bagaimana pendapatku atau bagaimana penampilanku? Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan ungkapan what's your opinion? Apa pendapatmu? Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan ungkapan please give me your opinion. Tolong beri pendapatmu. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita ingin meminta pendapat seseorang dari 5 ungkapan itu, kita bisa menggunakan salah satunya. Jadi bisa bervariasi ya. Kemudian sekarang amati di tabel giving opinion atau memberi pendapat. Di situ ketika kita ingin memberikan pendapat kita bisa menggunakan ungkapan in my opinion, pendapatku. Kemudian yang kedua, I personally think, saya pribadi berpikir. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan ungkapan I think, menurutku. Dan yang keempat, from my point of view, dari sudut pandangku. Dan yang kelima, kita bisa menggunakan ungkapan it seems that, sepertinya. Nah, 5 ungkapan itu bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat kita. Nah, tentunya nantinya ada respon juga yang bisa kita gunakan. Respon yang bisa kita gunakan antara setuju dan tidak setuju. Ketika kita setuju, kita bisa menggunakan ungkapan I agree with you. Saya setuju denganmu. Kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya, kita bisa mengungkapkannya dengan I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Nah, paham ya? Nah, anak-anak, ketika kita memberikan pendapat, kita tidak lepas dari yang namanya kata sifat.
atau adjektif. Nah, di sini Miss Nina berikan contoh beberapa kata sifat yang bisa kamu gunakan ketika kita akan memberikan suatu pendapat. Coba amati ya gambarnya. Kita bisa menggunakan kata sifat strong. Strong itu kuat ya. Kemudian weak. Weak itu lemah. Hot, panas, atau cold, dingin. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata sifat clean, bersih, dirty, kotor, beautiful, cantik, ugly, jelek, good, bagus, bad, buruk, interesting, menarik, boring, bosan. Big, besar. Kemudian ada small, kecil. Heavy, berat. Light, bercahaya. Kemudian ada kata young, muda. Old, tua. Kemudian ada clever, pandai. Stupid, bodoh. Tall, tinggi. Kemudian ada short, rendah. Fat, gemuk. Dan juga ada thin, kurus. Nah, anak-anak, sekarang Miss Nina punya satu tugas supaya kamu bisa memberikan pendapatmu. Simak pertanyaannya. What do you think about Miss Nina? Sekali lagi, what do you think about Miss Nina? Baik, nanti jawabannya silahkan kamu tulis di buku catatan bahasa Inggris, kemudian difotokan dan dikirimkan ke WA Miss Nina. Paham ya? Nah, baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sekiranya ada sesuatu yang kurang jelas, kalian bisa japri ke nomor Miss Nina. Oke? Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.